saya Sri Damayanti Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3, jurusan Pendidikan Biologi tahun 2023 LPTK Universitas Majalengka. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi fenomena pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia pada kelas 11 Madrasah Aliyah Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir di antara kita? Ada. Siapa? Ibu belum mendapatkan informasi? Penny sama Imas ya. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan bersama-sama semoga siswa yang sedang sakit dan tidak bisa bergabung pada hari ini semoga lekas sembuh. Amin ya Rabbal Amin. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan selalu tentang kesepakatan kelas. Apa coba kesepakatan kelas kita? Aktif, kolaboratif, dan selalu menerapkan nilai positif. Oke, pegang teguh kesepakatan itu ya supaya kita bisa membangun suasana kelas yang lebih bermakna. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Semakin besar, semakin tinggi. Betul ya, di rumah kita kan pendek, sekarang mah tinggi. Apalagi? Coba kenapa kita bisa menjadi lebih tinggi? Bisa menjadi lebih gendut? Ada yang tahu? Jika Ibu analogikan pertumbuhan itu sebagai suatu bangunan. Adanya suatu bangunan itu terdiri dari beberapa lapisan bata, betul? Betul. Berawal dari 1 bata, 2 bata, 3 bata, semakin banyak lapisan bata akan semakin tinggi dan besar bangunan tersebut. Begitu juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Awalnya makhluk hidup itu hanya terdiri dari 1 sel saja. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang sel ya. Jadi 1 sel membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16 dan seterusnya. Semakin banyak jumlah sel yang ada di dalam tubuh, semakin tinggi dan besar ukuran tubuh kita. Nah, kalau perkembangan itu apa? Psikis, betul. Kalau pertumbuhan lebih ke fisik, kalau perkembangan lebih ke psikis. Coba ada yang bisa memberikan contoh? Jika dianalogikan ya, bangunannya sudah ada tuh, sudah tinggi. Ada ruang-ruang lagi, ada kamar, ada dapur, ada WC. Apa yang mendukung fungsi dari ruangan-ruangan itu sendiri? Ada alatnya tentunya. Di dapur harus ada kompor, ada panci, lalu dia bisa dijadikan untuk tempat memasak. Kalau di kamar tidur harus ada kasur, bantal, kita sebut sebagai tempat tidur. Perkembangan suatu gedung dikembangkan dengan furnitur menjadi fungsi yang lebih bermakna lagi, menjadi tempat tidur, tempat masak, tempat tamu. Begitu pula dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah dia tumbuh dari kecil menjadi besar, banyak hal yang berkembang, termasuk tadi psikis, psikologis, kognitif, emosional. Contoh kecilnya, kemampuan anak dalam berjalan. Apakah
lagi langsung berjalan? Tidak. Dia tengkurap, merangkak, berdiri pelan, berjalan, lalu berlari. Itulah perkembangan. Kalau pertumbuhan kecil, lebih besar, lebih tinggi, terus sampai saat ini. Bisa membedakan? Bisa. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui analisis video tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia, peserta didik mampu memahami fenomena pertumbuhan dan perkembangan melalui laporan tertulis pada LKPD. Yang kedua, melalui kegiatan kolaborasi kelompok, siswa mampu membuat mind mapping tentang fenomena pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dengan baik dan tampilan yang menarik. Yang ketiga, melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan pengetahuannya tentang fenomena pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan. Kita akan mulai pada kegiatan inti. Tadi sudah dijelaskan pertumbuhan, perkembangan, bedanya apa secara garis besar. Nah, sekarang apa saja fase-fase yang terjadi dalam pembentukan suatu tubuh yang lebih kompleks? Ada yang tahu tadi dari satu sel sampai ke tubuh yang lebih tinggi? Prosesnya ada yang tahu garis besarnya? Ya. Apa? Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Baik, terima kasih untuk Argun. Jadi fase-fase tersebut ada apa? Sel, Jaringan, organ, sistem organ, organisme. Itu secara garis besarnya. Lebih detailnya kita akan mencari informasinya melalui tayangan video yang Ibu sajikan. Nah, apa saja yang harus kalian cari informasinya? Ibu sudah menyediakan LKPD. Di sini LKPD-nya tersusun dari beberapa pertanyaan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Silakan kalian kaji dulu LKPD-nya, baru nanti Ibu akan tayangkan videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh ya? Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Kalau ada yang tidak mengerti perintahnya, boleh bertanya kepada Ibu. Kita lihat bersama di sana ada yang pertama identitas kalian. Silakan isi identitas kalian, nama ya. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, bacalah tujuan pembelajaran pada LKPD. Bacalah setiap instruksi pada LKPD. Lakukan analisis terhadap video yang disajikan. Kemudian kerjakan LKPD sesuai petunjuk dan jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Di sana sudah ada gambar ya. Ada gambar. Ini adalah fase-fase yang terjadi dalam fenomena pertumbuhan dan perkembangan hewan manusia dan hewan. Silakan nanti kalian akan mendapat jawabannya secara lengkap dan rinci dari video. Jadi perintahnya kalian menjelaskan proses dari fase ini. Dari gambar 1 ke gambar 2 ke gambar 3, nanti kalian bisa dapatkan informasinya. Yang kedua masih sama, namun ini proses metamorfosis. Di sini juga tugas kalian menjelaskan gambar. Kalau kalian teliti, kalian akan menemukan semua jawabannya. Sudah siap? Siap.
Kemudian selanjutnya, nah ini juga contoh pada manusia ya, gambar pertumbuhan pada manusia, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Jadi semuanya melalui proses ini. Tidak ada manusia yang langsung dewasa, tidak ada juga yang langsung Sebelum tua. ke Semuanya LKPD, pasti kalian boleh bermula mencatat dari poin-poin bayi. pentingnya dulu di buku catatan. Jadi nanti Kemudian kalian tinggal merangkai ini menyatukan contohnya ya, poin-poin. salah satu contoh. Jadi bayi itu dimulai dengan prosesnya merangkak, duduk ya, duduk dulu, kemudian merangkak, kemudian belajar berdiri ya. Jadi tidak ada yang langsung berjalan, semuanya mempunyai proses dari awal. Nah, di sini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Di sini zigot akan membelah secara mitosis ya. Jadi ada terjadi pembelahan zigot secara mitosis. Dari satu sel dia membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 Nah, sel, poin-poin 16, seperti ini 32 bisa kalian dan catat dulu di seterusnya. buku Jadi catatan sel-sel tersebut supaya ini akan nanti membentuk tinggal ribuan memindahkan sel pada seperti lembar buah LKPD. anggur. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, dia seperti ini. Nah, selanjutnya kumpulan sel inilah yang disebut dengan morula. Jadi inilah yang kita sebut sebagai morula. Selanjutnya morula akan tumbuh menjadi blastula. Jadi tahap selanjutnya kita kenal dengan istilah tahap blastula. Nah, pada tahapan blastula ini yang merupakan tahap lanjut dari proses pembelahan, di sini zigot memiliki 2 kutub yang berbeda, yaitu ada kutub animal dan ada kutub vegetal. Itu video pembelajaran yang ibu sajikan. Apakah semuanya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan dalam LKPD? Sudah ya. Silakan tuangkan dalam LKPD dengan bahasa yang runtut, yang sistematis, yang mudah dimengerti ya. Diisikan pada lembar LKPD.
Baik, sekarang kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin kalian bertanya-tanya untuk apa disuruh membawa kertas askolo dan pensil warna atau spidol warna. Jadi hari ini kita akan membuat suatu proyek. Proyeknya itu berbentuk mind mapping. Ada yang sudah tahu apa itu mind mapping? Belum ya, belum pernah. Jadi mind mapping itu adalah teknik visual untuk mempresentasikan sebuah ide atau informasi dalam bentuk diagram. Bentuknya hampir sama dengan peta konsep. Nanti ada satu konsep besar dan menggunakan cabang-cabang yang terhubung. Untuk lebih menariknya, kalian boleh menyisipkan gambar, menggambar dari konsep itu sendiri, ya. Dan untuk perjalanannya gunakan pola warna yang berbeda-beda supaya lebih menarik. Nah, untuk kriteria penilaiannya di sana Ibu sudah siapkan. Jadi kalian bisa mengetahui apa sih yang akan dinilai dari proyek ini. Ada sikap, ada dari produknya itu sendiri. Di sini ada kriterianya. Semakin bagus proyeknya, proyek yang dikerjakan akan semakin bagus juga nilai yang dihasilkan. Bisa dimengerti? Oke, Ibu akan membagikan kriteria penilaiannya ya. Jadi kalian akan mengacu pada kriteria ini. Ibu harap kalian berusaha dengan sangat baik supaya hasilnya baik. Yang harus kalian tulis ya itu tadi yang ada di LKPD. Kalian semua sudah mengerjakan LKPD. Sekarang berkolaborasi, digabungkan peta pikiran kalian, diskusikan. Untuk konsep besarnya apa, judul besarnya apa, nanti cabangnya apa. Selalu tentang fenomena pertumbuhan dan perkembangan. Jangan keluar dari sana. Lebih bagus poin-poinnya yang lebih spesifik ya. Nah, jadi kalian tidak akan kesulitan. Kalian hanya memindahkan LKPD pada lembar yang lebih besar yaitu dalam bentuk mind mapping. Pak, silakan. Untuk proyek ini, Ibu beri kita sepakat ya, 20 menit saja cukup ya. Boleh menggunakan piksel terlebih dahulu supaya kalau ada kesalahan tidak banyak menghapus.
Nanti yang mau mempresentasikan silakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan presentasi kelompok. Untuk yang pertama maju silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelompok yang menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Terbagi menjadi dua fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik terbagi 5 tahap. Nomor 1, tahap pembelahan dari sel terbelah menjadi 2 sel dan seterusnya. Nomor 2 ialah tahap belas ulang. Nomor 3 tahap belas ulang. Nomor 4 tahap diferensiasi, yaitu sel yang menjadi belas ulang, ekstoder, mesoder, endoder. Yang kelima ialah tahap organogenesis, yaitu pembentukan organ seperti paru-paru, hati, usus, lambung, ginjal, dan otak. Itu yang untuk fase embrionik. Fase embrionik ialah metamorfosis dan regenerasi. Metamorfosis sempurna. Contohnya seperti telur kupu-kupu berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa.
metamorfosis tidak sempurna, telur menjadi nimfa dan menjadi belalang dewasa. Sudah. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 1, berikan kepuasan. Oke, bagus ya. Di sana sudah ada permainan warna dari cabang-cabang konsepnya, juga sudah tertera gambar-gambar pendukungnya. Oke, silakan sekarang ke kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan proyeknya. Wow, bagus sekali. Silakan presentasi. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase embrionik dan fase praembrionik. Fase embrionik terbagi menjadi 5 tahap. Pertama, tahap pembelahan. Kedua, tahap blastura. Ketiga, tahap gastrula. Keempat, tahap diferensiasi. Tahap kelima yaitu tahap organogenesis. Oke. Untuk fase embrioniknya seperti apa? Terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis dan regenerasi. Metamorfosis ada 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah sangat baik mempresentasikan proyeknya. Oke, selanjutnya untuk HRAPD pribadi dan proyek kelompok silakan dikumpulkan untuk ibu nilai. Silakan dikumpulkan di depan. Dan selanjutnya silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing, tidak sesuai kelompok lagi ya. Duduk sesuai tempat duduknya awal. Oke, baik, terima kasih. Hasil proyek kalian sudah terkumpul dan KPD-nya juga sudah terkumpul. Sekarang kita masuk ke sistem tanya jawab. Adakah materi yang belum kalian pahami atau mau ditanyakan atau kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fenomena pertumbuhan dan perkembangan? Silakan. Baik, silakan. Ada yang bilang kan ya, kalau pertumbuhan itu bertumbuh ke atas, kalau perkembangan itu kan ke samping. Ya, yang bilang itu termasuk perkembangan atau pertumbuhan ya? Oke, baik, pertanyaannya bagus ya. Memang di kita itu suka ada mitos seperti itu. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping itu berkembang. Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menurut teori yang kita pelajari hari ini, itu termasuk pertumbuhan karena pertumbuhan adalah penambahan jumlah sel sehingga mempengaruhi ukuran baik itu terjadi ke atas maupun ke samping. Kalau perkembangan lebih ke positif seperti kecerdasan. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat sudah terjawab dengan jelas ya. Artinya kalian sudah memahami konteks isi dari materi hari ini. Jadi baik tinggi maupun berat badan itu proses pertumbuhan. Kalau perkembangan lebih ke psikis. Tadi kecerdasan otak, sosial emosional itu termasuk ke dalam perkembangan. Kalau pertumbuhan penambahan jumlah sel pada makhluk hidup. Adapun yang tadinya gendut terus umur mengecil
berikan kepada kelompok terbaik adalah seperangkat alat tulis. Yang insya Allah ini akan berguna untuk pembelajaran kalian di sekolah. Silakan. Ini bisa untuk 5 orang. Tepuk tangan untuk dia. Selanjutnya, ini tahap terakhir ya. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sini Ibu siapkan rumah refleksinya. Ada 5 pertanyaan. Bagaimana penyampaian Ibu pada hari ini? Ya, silakan kalian isi dengan emosi. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran ini menarik atau tidak? Membosankan atau tidak? Alhamdulillah, setiap proses pembelajaran sudah kita lewati dengan baik. Hari ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Oke, cukup untuk hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kakak kelas untuk memimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.